Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah kewirausahaan di mana saya sudah menyusun perencanaan bisnis atau bisnis plan dengan produk yang saya ambil dari bisnis plan ini adalah cemilan, yakni cemilan keriduk atau keripik dan jeruk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asrani, NIM 30 600 1210, kelas Ilmu Politik 1, mahasiswa semester 3 program studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin. Tidak seperti biasanya. Kombinasi antara tepung terigu dan potongan kecil daun jeruk purut membuat keripik ini berbeda dan unik. Tersedianya varian produk yaitu original, balado, dan pedas membuat konsumen bisa memilih sesuai selera mereka. Usaha ini adalah usaha homemade yang kemudian dipromosikan melalui media sosial serta menitipkannya di warung-warung dan di kantin sekolah. Keunggulan produk ini adalah harganya yang terjangkau di semua kalangan namun tidak mengurangi kualitasnya. Usaha ini dimulai dengan modal kerja sebesar Rp1.500.000 dan dana itu digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, perlengkapan penjualan, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, sebagian dari biaya awal ini juga dimasukkan ke dalam biaya pemasaran dan periklanan. Sumber utama dari dana tersebut adalah dari modal sendiri. Selanjutnya, latar belakang usaha. Sekarang ini, masyarakat sudah sangat kritis terhadap mutu makanan yang sehat, terutama makanan yang bersifat cemilan. Terlebih di dalam kebiasaan masyarakat yang dimana saat mengerjakan suatu aktivitas, hobi, atau bahkan saat waktu istirahat pun biasanya tidak terpisahkan dari cemilan. Belakangan ini, cemilan yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Karena itu, semakin ketatnya persaingan dalam usaha cemilan membuat pelaku bisnis sekarang ini harus pintar membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dalam berbisnis. Salah satu usaha yang menjanjikan adalah usaha cemilan keripik. Melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner, lebih tepatnya cemilan, yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan cemilan yang lainnya. Cemilan yang akan saya tawarkan adalah sejenis keripik. Namun, bahan baku yang digunakan untuk membuat keripik ini bukanlah dari kentang, ubi kayu, ataupun pisang, akan tetapi dengan mengkombinasikan tepung terigu dengan potongan-potongan kecil daun jeruk purut. Selanjutnya, tujuan usaha. Adapun tujuan dari usaha ini adalah sebagai berikut: menghasilkan keriduk atau keripik daun jeruk yang mempunyai nilai jual dan menyehatkan. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan daun jeruk purut yang banyak tumbuh di lingkungan sekitar yang juga berbeda dengan pesaing lainnya. Meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat umum. Yang terakhir, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Dan usaha keriduk ini juga mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, harga jual keriduk cukup murah sehingga terjangkau oleh semua kalangan masyarakat maupun konsumen. Meskipun harganya yang terjangkau, hal ini tidak mengurangi kualitasnya. Yang kedua, keriduk memiliki beberapa varian rasa, di antaranya rasa original,
pedas, dan balado, sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera masing-masing. Yang ketiga, Kriduk memiliki tampilan yang menarik dan fleksibel sehingga menarik konsumen untuk membelinya. Yang keempat, Kriduk terhitung awet, tanggal kedaluarsanya lama dan tidak mudah basi. Yang kelima, terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai tempat atau konsumen yang tidak dapat membeli langsung di tempat kami dapat memesan produk ini dengan tambah pengiriman. Selanjutnya, peralatan. Peralatan adalah alat yang digunakan untuk memproduksi produk yang kami produksi. Berikut adalah beberapa peralatan yang kami butuhkan dalam memproduksi Kriduk. Yang pertama, peralatan pembuatan. Di antaranya kompor gas, tabung gas, penampang, baskom, wajan, regulator dan selang penghubung, saringan gorengan, sendok nasi, toples, timbangan, ampia atau gilingan adonan, yang terakhir sudip. Adapun perlengkapan penjualan di antaranya stiker label usaha, kemasan plastik stainless pouch, dan sarung tangan plastik. Selain peralatan yang kami butuhkan, kami juga mempersiapkan bahan baku untuk produksi ini. Dalam proses produksi ini membutuhkan bahan antara lain bahan baku di mana bahan bakunya terdiri dari tepung terigu, daun jeruk, mentega, penyedap rasa atau masako, minyak, air. Adapun bahan varian rasanya kami gunakan diantaranya bumbu balado, yang selanjutnya bumbu cabai. Adapun cara membuat keripik daun jeruk ini, berikut ini adalah proses produksi pembuatan Kriduk. Yang pertama, siapkan baskom. Kemudian masukkan tepung terigu dan daun jeruk yang sudah digunting atau dipotong kecil-kecil. Masukkan masako, aduk hingga rata menggunakan spatula. Yang kedua, setelah tercampur rata, masukkan mentega, kemudian aduk. Yang ketiga, campurkan sedikit demi sedikit air, uleni menggunakan tangan yang sudah bersih hingga adonan menjadi kalis. Yang keempat, bagi rata adonan untuk digiling. Yang kelima, giling semua adonan dengan ampia di angka 1, kemudian giling lagi di angka 8. Potong dengan bentuk segitiga adonan yang sudah tipis menggunakan gunting. Lakukan hingga semua adonan habis. Yang ketujuh, panaskan minyak menggunakan wajan dengan api sedang. Goreng hingga kuning keemasan. Angkat dan tiriskan menggunakan saringan gorengan. Masukkan gorengan keripik ke dalam panci. Beri taburan bumbu balado atau cabai. Campurkan hingga seluruh permukaan keripik terselimuti taburan bumbu. Yang kesembilan, simpan dalam nampang agar cepat dingin. Kemudian masukkan ke dalam kemasan dengan menggunakan sendok nasi. Yang terakhir, setelah itu timbang produk dan akhirnya produk siap dipasarkan. Ini merupakan tampilan dari hasil produksi produk kami. Bisa dilihat di slide berikut ini. Selanjutnya, sasaran pelanggan. Kriduk selain rasanya enak, harga terjangkau juga disukai banyak orang. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan, baik usia tua maupun muda, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka dalam menentukan lokasi outlet, nantinya juga harus berdekatan dengan keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses orang banyak. Promosi adalah bagian dari proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Cara kami memperkenalkan atau mempromosikan usaha Kriduk ini adalah dengan melakukan berbagai promosi kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah sekolah ataupun kampus. Dengan cara ini, produk kami bisa dikenal banyak orang. Pilihan promosi yang dilakukan adalah yang pertama, personal selling. Dengan personal selling, kita menawarkan produk di lingkungan kampus seperti mahasiswa dan dititipkan di kantin. Menawarkan produk di lingkungan rumah dan hasilnya dalam personal selling ini dapat merekrut kantin-kantin kampus,
sosial media, kita memasarkan melalui e-commerce dan media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Selanjutnya, distributor atau jaringan, di mana dalam media distributor atau jaringan kita menjual atau mengedarkan produk ke warung-warung makan. Dalam pesaing dan peluang pasar, dari hasil pengamatan kami, pesaing dari usaha kredit ini bukan dari produk yang sejenis, namun dari usaha kue-kue basah dan usaha pisang goreng crispy. Selanjutnya, strategi dari pemasaran itu sendiri. Strategi yang digunakan agar menarik pelanggan dengan produk kredit ini yaitu dengan tetap mempertahankan rasa autentiknya dan pengemasannya. Untuk mempertahankan pelanggan agar loyal dengan produk ini adalah dengan tetap konsisten pada cita rasa keripik. Tak lupa juga pelayanan yang tetap ramah dan berusaha aktif dalam melayani pelanggan. Media komunikasi yang digunakan juga lebih cepat pemasarannya karena promosinya melalui beberapa media, yaitu personal selling, media sosial, dan distributor atau jaringan. Di slide ini kami menampilkan tabel di mana kami menghitung perkiraan harga yang digunakan dari bahan-bahan yang digunakan untuk ketiga produk ini, di mana kita menghitung harga dalam perkemasannya dari harga modal itu sendiri, dari bahan-bahannya kita perkirakan per bungkusnya itu 4.280.000 untuk kreduk original dan 4.500 untuk kreduk balado dan 4.800 untuk kreduk pedas, di mana kita hanya menghargai dalam satu kemasan itu seharga Rp8.000. Kalau kita lihat dari perbandingan ketiga produk ini, dari harga modal perkemasan yang kami perkirakan, kita untung di kreduk nal, dan selanjutnya kreduk balado, dan kemudian kreduk pedas. Namun mungkin dari penjualannya lebih cepat lakunya untuk kreduk pedas ya, karena memiliki cita rasa tersendiri. Selanjutnya, dengan melihat peluang yang ada di pasar, di mana usaha keripik di daerah setempat belum ada, jadi saya berinovasi untuk membuat usaha sederhana khas Indonesia ini. Usaha kredit ini cukup menjanjikan selain dikarenakan peluang usaha yang ada, penjual kredit belum ada yang berinovasi. Bang Jeruk dijadikan keripik yang khas dan lezat serta dengan tampilannya yang menarik. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan cemilan yang lain, dan bisnis ini diharapkan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan banyak diminati konsumen. Saran dari saya yaitu ketika dalam berbisnis, apapun yang kita miliki harus mempunyai sifat kreativitas, berani, dan inovasi, sehingga konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakan atau memakai produk yang kita buat. Dan keberanian itu membuat kita percaya diri bahwa kita bisa dalam usaha ini, karena untuk zaman sekarang, kalau kita tidak berkreasi seunik mungkin, kita dapat terkalahkan oleh pesaing yang sebenarnya setara dengan kemampuan kita. Jadi sebelum saya menutup presentasi perencanaan bisnis ini, sedikit menginformasikan bahwa teman-teman yang berminat dengan produk kami bisa menghubungi kontak WA yang kami terapkan di slide terakhir ini, ataupun langsung DM ke Instagram _salesmax. Semoga materi perencanaan bisnis yang saya bawakan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.